Halo anak hebat, kita jumpa lagi. Masih di buku tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1. Bagaimana kabar anak hebat hari ini? Apa anak hebat sudah siap mengikuti pembelajaran ini bersama-sama? Tentu siap dong. Baiklah, kita mulai. Buka halaman 43 ya. Kita lihat apa yang kita pelajari di subtema 2. Kita belajar tentang pengalaman bersama teman. Kita baca ya. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Wah, pasti menyenangkan belajar tentang pengalaman bersama teman. Anak hebat pasti juga punya banyak sekali pengalaman bersama teman-teman kan? Teman-teman di sekolahmu atau teman-teman di sekitar rumahmu. Kita lanjutkan ke pembelajaran 1 ya. Buka halaman 44. Ayo membaca. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerak tumbuhan? Lihat gambarnya. Ibu guru sedang mengajarkan menari gerakan tumbuhan kepada Dayu dan teman-teman. Kita lanjutkan ke halaman 45 ya. Ayo mengamati. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Sebutkan. Anak hebat tahu kan gerakan tumbuhan lainnya? Misalnya, gerakan tumbuhan putri malu. Apabila disentuh, daun tumbuhan putri malu akan menguncup. Atau bunga matahari. Tumbuhan ini akan bergerak tumbuh dan mekar mengikuti arah sinar matahari. Oke, kita lanjut. Buka halaman 46. Ayo mencoba. Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Lihat gambarnya. Ada gerakan tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun-ayun, menjulang ditiup angin, dan menguncup. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Lakukan bersama teman-temanmu ya. Adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu. Sekarang buka halaman 47. Ayo mengamati. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin.
Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Sekarang kita jawab pertanyaan dari bacaan ini di halaman 48 ya. Pertanyaan pertama, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Sedang apa mereka tadi? Iya, mereka sedang memeragakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Mengapa Udin berkata demikian? Karena Udin melakukan kesalahan kepada Edo. Tetapi kan tidak disengaja ya? Iya, walaupun tidak disengaja, sebaiknya tetap meminta maaf karena Edo sudah tersenggol dan hampir jatuh. Itu menunjukkan bahwa Udin teman yang baik. Lanjut, bagaimana sikap Edo? Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Artinya apa? Edo memaafkan Udin. Kemudian, menurutmu bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Sikap mereka sangat terpuji. Mereka saling maaf dan memaafkan. Mereka saling menyayangi. Begitu ya anak hebat. Kita lanjutkan ya. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Gambar pertama. Di gambar ini kita lihat Lani tidak sengaja menginjak kaki Siti. Apa yang harus dikatakan Lani? Ya, mungkin begini. "Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu." Kita lanjutkan diskusinya ya. Gambar selanjutnya ada di halaman 49. Kita lihat gambar kedua. Udin berlari terburu-buru dan tidak sengaja menabrak Siti yang sedang membawa tumpukan buku. Apa yang harus dikatakan Udin? Ya, "Maaf Siti, aku tidak sengaja menabrakmu." Terus gambar ketiga. Udin tersandung kaki Edo dan minumannya tumpah. Apa yang harus dikatakan Edo? "Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja." Nah, diskusikan jawabanmu dengan jawaban temanmu. Oke, kita lanjut. Ayo menulis. Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Tuliskan jawabanmu pada garis di bawahnya ya. Misalnya begini, "Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan barangmu." Berikutnya ada di halaman 50. Kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Apa yang harus kamu katakan? "Maaf, aku tidak sengaja menyenggolmu." Yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Bagaimana? "Maaf, aku tidak sengaja menabrakmu." Kemudian yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Kamu sebaiknya mengatakan, "Maaf, aku lupa mengembalikan bukumu yang aku pinjam." Dan yang terakhir, yang kelima, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Kamu bisa mengatakan begini, "Maaf, aku tidak sengaja membuat barangmu berantakan." Begitu ya anak hebat. Kita lanjutkan? Ayo kita berdiskusi. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo.
Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Wah, apa yang terjadi dengan Siti minggu lalu ya? Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Terus ke halaman 51 ya. Kemudian, Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Ya, boneka Siti basah dan merah terkena sirup. Dan Dayu langsung pamit pulang tanpa meminta maaf. Pantas saja Siti jadi sedih ya. Kita jawab pertanyaan dari bacaan ini di halaman 52. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Kurang baik ya anak-anak. Jadi apa yang seharusnya Dayu lakukan? Meminta maaf sebelum pamit pulang. Begitu kan anak hebat? Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Tentu anak hebat juga sedih seperti Siti ya. Dan apa yang akan kamu lakukan? Nah, jika hal yang menimpa Siti terjadi pada kita harus tetap memaafkan Dayu walaupun Dayu belum meminta maaf. Tapi sambil menegurnya, katakan pada Dayu bahwa apabila kita melakukan kesalahan meskipun tidak disengaja, sebaiknya kita tetap meminta maaf agar teman kita tidak sedih dan masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Setelah terselesaikan, kita dapat bermain bersama lagi. Begitu ya anak hebat. Sekarang kita lanjutkan. Ayo mengamati. Mari kita baca. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Jadi, aturan bermain itu apa anak-anak? Aturan bermain adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bermain. Mengerti kan anak hebat? Kalau begitu, kita lanjutkan ke halaman 53. Beri tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Nah, ini ada gambar Edo sedang mengerjakan PR sendirian. Apakah gambar ini menunjukkan aturan bermain bersama teman? Tentu bukan ya anak hebat, karena mengerjakan PR kan sendirian, tanpa teman. Kan yang diberi tanda centang adalah aturan bermain bersama teman. Berarti gambar ini tidak kita centang ya. Oke, coba kita lihat gambar kedua. Bertamu ke rumah teman. Di dalam gambar itu ada Edo yang bertamu ke rumah Udin. Nah, bertamu ke rumah teman harus ada aturannya. Tetapi aturan bertamu ke rumah teman, bukan aturan bermain bersama teman. Jadi gambar ini tidak kita centang. Sekarang gambar ketiga. Membuatkan ayah minum.
Membuatkan ayah minum juga ada aturannya, tetapi bukan aturan bermain bersama teman. Jadi gambar ini juga tidak kita centang. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Meminjam buku teman. Ada aturan juga untuk pinjam dan meminjam barang dengan teman. Gambar ini juga tidak menunjukkan aturan bermain, jadi tidak kita centang juga. Dan gambar terakhir adalah gambar bermain bersama di rumah teman. Dalam gambar itu kita lihat Udin, Edo, Beni, dan Siti sedang bermain bersama. Nah, gambar ini berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Jadi gambar ini kita beri centang ya. Sudah mengerti kan anak hebat? Baiklah, kalau begitu kita buka halaman 54. Mari kita lakukan kegiatan bersama orang tua. Diskusikan bersama orang tua hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain bersama teman di rumah. Jadi, tanyakan kepada orang tuamu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan jika bermain bersama teman di rumahmu. Diskusikan dan tanyakan kepada orang tuamu apabila kamu tidak mengerti aturan yang dibuat bersama orang tuamu. Nah, anak hebat, kita telah menyelesaikan pembelajaran 1, subtema 2 dari buku tema 5. Terima kasih anak hebat karena kalian telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan semangat. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa anak hebat.